Selamat malam, sahabat-sahabat tercinta Psychology is Us. Malam ini kita ketemu lagi untuk ngobrol santai dan bernas tentang determinasi diri, ya. Jadi saya ulang, judulnya adalah atribusi dan determinasi diri. Sebelumnya, di episode-episode Psychology is Us yang sudah ada di dalam rekaman IGTV-nya, tema atribusi dan determinasi diri sudah kita obrolkan ya. Nah, malam ini kita akan coba kaitkan antara atribusi dan determinasi diri. Dan seperti biasa saya akan ditemani oleh Sheila Sonata yang adalah mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Bunda Mulia. Sheila sudah menunggu untuk diundang, saya akan langsung undang Sheila. Oke. Halo, selamat malam. Halo, selamat Kita berjumpa malam. lagi ya. Terima kasih ya Sheila sudah bersedia menemani saya berulang-ulang ya. Terima kasih banyak atas kebaikan hatimu Sama-sama. sayang ya. Oke, sehat ya sayang ya. Selalu gembira Puji ya. Tuhan. Puji Tuhan ya. Nah Sheila, kita malam ini akan ngobrol lagi ya. Silahkan dibuka sayang. Ya, selamat malam untuk sahabat-sahabat tercinta dari Psychology is Us. Jadi pada hari ini kita akan membahas eh, tema tentang atribusi dan determinasi diri. Jadi sebelumnya udah ada bahasan mengenai ini ya untuk tersendiri dari atribusi sendiri sama determinasi diri. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa coba cek nih galaf kita nih di Psychology is Us yang kemarin-kemarin nih. Nah, untuk Mm-mm. itu hari ini kita akan membahas hubungan antara keduanya. Nah, kira-kira gimana nih Bu Rianti untuk keterhubungan antara atribusi dengan determinasi diri ini? Ya, terima kasih banyak Sheila. Ya, sahabat-sahabat tercinta ya. Jadi ada sedikit pengulangan dulu ya tentang pengertiannya atau batasan atau definisinya ya. Jadi kalau apa namanya ya, saya pakai yang sederhananya saja. Kalau atribusi itu adalah cara atau bagaimana seseorang atau manusia itu mempersepsikan, memandang ya, lalu menerima dan menyimpulkan ya atau menjelaskan ya dan kemudian menyimpulkan penyebab dari peristiwa ya, terutama peristiwa yang terjadi pada dirinya disebut atribusi. Dan teori ini awalnya dikembangkan oleh ya Heider ya, Fritz Heider. Lalu kemudian diteruskan oleh Kelly ya, itu Harold Kelly yang ada teorinya tuh atribusi kausal atau kausal apa causal attribution dan juga oleh Weiner ya, Bernard Weiner ya. Tapi saya tidak akan menjelaskan satu persatu teori-teori tokoh-tokoh tersebut. Nanti kita kuliah satu semester ya. Kita langsung aja apa sih aplikasinya ya. Jadi atribusi itu tadi kan bagaimana seseorang memandang, menjelaskan dan menyimpulkan penyebab dari suatu peristiwa. Artinya jika terjadi suatu peristiwa, atribusi yang dia lakukan apa sih? Nah, ini ada macam-macamnya ya. Ada kembali saya menjelaskan ada eksternal internal, ada stabil dan tidak stabil ya, stable or unstable, dan kemudian ada general or specific, umum atau spesifik. Contoh ya, misalnya ini deh pakai contoh milenial deh atau saya juga pernah mengalami sih ya. Contohnya nih misalnya ya peristiwa ya. Peristiwanya adalah patah hati gitu ya. Peristiwanya patah hati gitu ya, diputusin pacar gitu ya. Hmm. Kenapa sih kita diputusin sama pacar kita? Penyebabnya kita bilang apa? Kalau eksternal nih ya, wah memang pacar saya itu posesif gitu ya. Gitu ya, pacar itu posesif gitu ya. Oke. Terus eh kita mau ke stabil apa tidak stabil nih? Gitu ya. Itu kan eksternal atau internal ya. Oke. Atau jangan diputusin deh, berantem dulu deh. Ya nggak enak juga ya kalau diputusin ya. Berantem lah, berantem, peristiwa berantem, pertengkaran gitu ya.
oh pacar saya posesif gitu ya, itu eksternal ya, bukan bukan kita. Kalau kalau kita misal internal kan kita bilang, oh iya sih saya egois gitu ya, misalnya ya. Nah ini kan pacarnya yang posesif gitu ya. Biasanya kan cowok-cowok gitu ya, wah cewek gue ini mah posesif gitu ya, ya iyalah gitu ya, biasalah gitu kan. Nah oke, kalau ditarik ke stabil atau tidak stabil, nah mungkin dijawab ya sama seseorang ini, enggak sih, enggak seterusnya sih. Apa namanya, tidak akan selamanya seperti ini ya, bahwa posesif ya. Jadi dia memandang bahwa penyebabnya itu pacarnya yang posesif itu ya, tidak selalu demikian. Pacarnya baik kok, pengertian kok gitu. Jadi artinya tidak seterusnya. Dan dulu-dulu juga nggak seperti itu. Nah, terus kita general, general ya, umum atau spesifik gitu ya, misalnya ya. Nah, jadi enggak sih, eh, posesifnya pacar gue cuman cuman menyebabkan pertengkaran kok. Jadi spesifik ya. Jadi artinya posesif keposesifan pacarnya itu hanya berakibat pada pertengkaran. Spesifik ya. Tidak berakibat pada peristiwa lain, misalnya ya. Misalnya posesifnya itu, misalkan itu pertengkaran ya. Misalnya apa? Putus komunikasi. Diam-diaman gitu ya. Ternyata ternyata bukan itu penyebabnya, bukan si posesifnya itu gitu ya. Kan macam-macam kan. Uh, terus kemesraan misalnya ya, kemesraan. Oh, ternyata bukan karena dia posesif ya gitu ya. Jadi artinya posesif itu hanya berakibat pada apa? Pertengkaran. Jadi tidak pada apa namanya, tidak pada semua peristiwa gitu ya. Kecuali kalau dia memandang, wah posesifnya ini berakibat pada putus komunikasi, pertengkaran, ghosting, gitu ya. Nah, gitu ya. Kalau misalnya tadi dia pakai eksternal, stabil, sama tadi tidak umum, artinya akan menjadi gimana dia? Punya harapan untuk jadi baik, tetap apa namanya berhubungan dan tidak memutuskan untuk selesai. Kemungkinannya besar nggak? Iya, Kalau dipakai tidak stabil, iya kan? Karena dia iya. berpikiran bahwa itu spesifik kok, cuman buat pertengkaran, yang lainnya enggak loh, enggak disebabkan oleh posesif gitu loh. Jadi posesifnya itu artinya negatif hanya untuk pertengkaran, Paham. yang untuk yang lainnya bagus, malah dia diperhatiin, dia ditraktir melulu, misalnya gitu ya. Seperti itu ya, kayak gitu ya. Oke? Jadi akhirnya dia tidak putus sama pacarnya. Coba bayangkan kalau dia memandang ya, menyimpulkan bahwa ini akan terjadi terus-menerus nih, ya. Nanti ini si posesif pacarnya ini akan berakibat pada apa? Putus komunikasi, ya. Hmm. Terus pada apa lagi? Wah, aku keluar duit banyak nih untuk traktir dan sebagainya gitu. Gimana kira-kira kelanjutan hubungan mereka? Selesai ya, gitu kan? Benar nggak? Iya, Ya. betul. Coba sekarang dibalik. Coba sekarang dibalik. Internal, aku yang egois, misalnya ya. Bukan pacar saya nih, gue yang egois pertengkaran itu ya. Terus dia memandang, menyimpulkan bahwa keegoisannya itu akan stabil terus-menerus, nggak bisa dirubah. Ya, Hmm. terus keegoisannya itu bukan hanya terjadi pada pertengkaran, tetapi pada apa misalnya ya, kepada apa tuh namanya tadi, putus komunikasi dan sebagainya. Kira-kira lanjut nggak Enggak. kisah cinta mereka? Enggak. Tapi kalau dia memandang bahwa aku egois, nanti bisa kok berubah. Aku tidak seterusnya kok egois. Keegoisanku ini tidak akan apa langgeng gitu ya. Terus aku egois hanya hanya pada masalah ini kok. Tapi egoisnya aku juga berakibat positif kok buat yang lain, misalnya ya. Misalnya apa? Ya, dia juga jadi ikut disiplin, ya. Jadi dia tidak bisa lagi ganggu-ganggu waktu jadwalku, dan jadwalnya menjadi tidak terganggu karena keegoisanku, karena aku mau jadwalku tetap. Akhirnya kan dia bingung tuh dia mau ngapain. Jadi kan dia kerjain punya dia juga gitu loh ya. Jadi nggak, istilahnya nggak ngekor-ngekor kemanapun pergi gitu loh ya. Kayak gitu ya. Jadi artinya keegoisan dianya itu ada positifnya juga gitu, nggak hanya jadi hanya pada pertengkaran aja. Artinya misalnya dikeras kepala, nggak mau terima pendapat si siapa nih namanya nih, si pacarnya gitu ya.
Gitu ya. Oke, ya apa nih? Arkur Ari atau siapa? Tidak apa? Iya, Ari. Apakah kasus seperti itu atau kasus benci atau apapun masalahnya ketika putus cinta bisa dikatakan karena tidak adanya saling mengerti satu sama lain? Bisa jadi tidak saling mengerti satu sama lain ya, tetapi lebih penting lagi bagaimana cara kita memandang penyebab peristiwa itu ya. Eh, jadi kalau misalnya kita, nah, jadi nanti kita bahasnya gini, apakah misalnya gini, kasusnya adalah tidak saling mengerti. Kalau tadi kan pertengkaran ya, tadi kan pertengkaran ya. Sekarang tidak saling mengerti gitu ya. Kita cek tidak saling mengerti ya. Itu disebabkan oleh apa tidak saling mengerti? Eksternal atau internal? Misalnya, oh eksternal karena apa? Jaringan jaringan apa? Internet lemot, ya kuota terbatas. Berarti kan eksternal ya, gitu ya. Nah, apa tuh? Kalau Kalau nggak nggak punya punya pacar pacar bebas bebas ya. ya. Tapi kan katanya kesepian juga nanti. Ada plus minusnya lah, biasa loh gitu ya. Oke. Nah, jadi kembali lagi tadi apa tadi? Misalnya tidak ada pengertian gitu ya, tidak saling mengerti. Itu kan ditarik eksternal apa internal? Oh, tidak saling mengerti karena apa? Seringkali komunikasi macet gitu ya. Itu eksternal. Kalau internal, oh sama-sama egois misalnya gitu kan? Kayak gitu ya. Nah, jadi lanjutannya gitu. Oke? Ini saya mengulang aja ya. Apa maksudnya eksternal, internal gitu ya. Oke. Dan kita bahas bahwa atribusi cara seseorang atau manusia menghasilkan atribusinya itu, ya caranya atau hasil atribusinya itu akan menentukan apa sayang rencana rencana Lanjutnya. selanjutnya ya. Karena Hmm. atribusi itu merupakan bagian dari apa? Introspeksi dan Evaluasi. evaluasi. Gitu ya, seperti itu. Dan akhirnya itulah menjadi motivasi kita, ya. Nah, dalam salah satu bahasan di determinasi diri ya, jadi penelitian ya, penelitian tentang atribusi itu membantu membantu perusahaan ya, industri ya, untuk mengenali untuk mengenali motivasi dan kompetensi karyawannya. Jadi Hmm. bagaimana cara seorang karyawan memandang kegagalannya, kesuksesannya ya, menyimpulkan kegagalannya, kesuksesannya, kesulitannya itu bisa digunakan untuk mengenali motivasi dan kompetensi karyawan tersebut. Ketahuan kan? Siapa yang pesimis, siapa yang optimis, betul nggak? Ya kan? Ya. Siapa yang motivasinya tinggi, siapa yang motivasinya tidak stabil, siapa yang rendah motivasinya kan ketahuan kan? Kayak gitu ya, seperti itu kan? Nah, jadi di dalam psikologi industri dan organisasi psikologi apa PIO ya, perusahaan, industri dan organisasi, atribusi atribusi ini digunakan untuk mengenali motivasi dan kompetensi gitu ya. Kalau saya rasa sih bukan hanya karyawan ya, semua ya, motivasi dan kompetensi siapa? Mahasiswa, Mahasiswa. dosen, ya, pejabat publik, ya, penjual sayur, pedagang, ojol, semua bisa digunakan gitu ya, seperti itu. Nah, motivasi ya, salah satu teori pendekatan motivasi adalah apa? Determinasi Diri. diri. Gitu ya. Nah, jadi mulai kelihatan ya kaitannya ya Sheila ya. Tadi kan? Iya. Hmm. Tadi kita atribusi itu bisa jadi evaluasi dan introspeksi, terus membuat rencana, maka kelihatanlah motivasinya ya. Gitu ya. Oke. Dan dari situ kita bisa lihat determinasi diri seseorang. Seseorang. Ya. Apa itu determinasi diri? Determinasi diri itu adalah kesadaran dan keyakinan seseorang bahwa dialah yang mengendalikan semua perilakunya untuk mencapai itu tujuan Tujuan. ya. Jadi artinya determinasi diri itu apa ya? Singkatnya itu bahwa seseorang memiliki keyakinan yang apa ya, komitmen, konsistensi dan ketekunan ya yang tinggi untuk mencapai suatu tujuan ya, di mana ada elemen kebutuhan apa? Kebutuhan untuk menguasai,
keahlian tertentu, keterkaitan dengan orang-orang yang dekat dengan dirinya, dan otonomi. Otonom. Ya, jadi keberhasilan seseorang itu diyakini oleh orang tersebut sebagai apa? Hasil dari pengendalian dia terhadap situasi dan tugas-tugas yang harus dia kerjakan. Ya, orang yang memiliki determinasi diri tinggi pasti apa? Memiliki kepercayaan diri tinggi, inisiatif diri tinggi, kemandirian tinggi, betul nggak? Ya, tidak menyalahkan orang lain, bertanggung jawab. Nah, kalau orang yang determinasi dirinya tinggi, atribusinya eksternal apa internal, Sheila? Cenderungnya. Bisa diulang, Bu? Kalau orang yang memiliki determinasi diri tinggi ya, ini dalam kaitan motivasi ya, tadi ya, maka orang tersebut akan memiliki ya sifat atau gaya atribusinya itu eksternal apa internal? Dia Internal. percaya internal, karena dia bertanggung jawab terhadap tindakannya sendiri dan dia percaya bahwa itu semua berada di dalam kendali dirinya. Mantap. Stabil atau tidak stabil? Stabil. Stabil. Stabil untuk apa? Untuk hal-hal yang positif ya. Stabil untuk hal-hal yang sukses, yang bagus ya. Tetapi dia akan memandang untuk hal-hal yang negatif adalah sifatnya tidak stabil. Gitu ya. Gitu kan? Nah, umum atau spesifik sayang? Umum, harusnya umum. Umum. Umum untuk yang mana sayang? Untuk yang negatif apa positif? Positif dong, Bu. Positif. Ih, keren banget nih Sela nih udah bisa jadi dosen. Ya, mantap. Kalau yang negatif, Spesifik. spesifik. Keren banget Sela ya. Sela nanti bisa bikin IG sendiri nih ya. Mantap ya. Nah, sama Ari nanti ya. Arkur Ari mana tadi? Ada komentarnya tadi. Coba sayang dibacakan tadi. Oh, Kan yang terakhir ya. Sahabat. apa? Kan sahabat lebih dari pacar, Bu. Oh, mantap ya. Keren deh ya. Ayo Arkur Ari mau masuk lagi nggak? Biar diundang. Ayo bilang, jawab ya. Kalau mau masuk lagi nanti dimasukin nih, dimasukkan ke dalam ruang obrolan. Fansnya banyak banget nih si Art ini ya. Mana nih? Aduh, hilang dia. Mungkin kita ini ya sambil sambil menunggu jawabannya si Ari, kita sapa dulu yuk yang sudah Oke. masuk. Silakan. Ya, tadi di awal live IG ada Chandra Susanto, kemudian Halo, juga terima kasih sudah hadir. ada, bentar ya Bu, ada Iren Iren, Karamoy, terima ada kasih Arkur ya. Ari, Terima ada kasih. Theo Zebua, Terima terus juga kasih. ada Mercy Gaby, Terima ada kasih. Gorby Sugianto, ada Terima kasih. ini, waduh susah banget nih bacanya Mitch. nih, Vivi Mitch, Terus ada Yovita Yovita Indah. Indah, ya, Terus, ada Rizky, ah, ah, terus ya itu terakhir. ya. Ya. Halo Rizky, apa kabar? Ini Rizky ini mahasiswa saya ya. Lalu ada Mas Gorbi. Halo Mas Gorbi, sehat ya? Ini di Jogja ya Mas ya, tinggalnya ya. Mas Gorbi ini seorang ini ya, seorang pegiat sosial, terus juga apa ya, pengabdi masyarakat ya. Sehat dan sukses selalu ya Mas dalam setiap kegiatannya ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mas Gorbi. Oke. Nah, kita kembali kepada obrolan kita ya. Eh, Tadi sampai mana sayang bahwa determinasi diri itu ya tadi udah cek ke Sheila bahwa seseorang yang determinasi dirinya tinggi selalu internal ya. Jadi kalau kita dalam bahasa psikologinya nih bukan mahasiswa psikologi ya, berarti dia memiliki locus of control-nya adalah internal. Ya, locus of control dalam teori kepribadian ada ya. Nah, jadi kan kontrol dirinya adalah internal. Ya. Dan orang-orang yang memiliki kepercayaan diri ya, keyakinan bahwa segala sesuatu dalam kendali dirinya itu pasti optimis. Ya, orangnya cenderung apa? Optimis. Ya. Meskipun kadang-kadang dia jatuh, tetap dia adalah pribadi yang optimis ya.
Apa nih? Studi tour Jogja dong, Bu. Loh, Ari itu di Jogja ya? Ari di Jogja apa di Jakarta sih? Studi. Oh, gara-gara disebut Jogja ya, ingin studi tour yuk. Ayo ya, atur aja, kita mengikut ya. Oke. Ari Ya sebagai Ari tour ya. guide-nya. Ari tadi belum dijawab loh undangan kita. Mau masuk apa enggak? Kalau masuk kita masukkan ke dalam ruang obrolan. Kalau tidak, ya tidak apa-apa ya. Dari sana aja komentarnya. Ayo, silakan Ari dijawab ya. Oke, kita lanjut yuk. Sheila yuk. Jadi tadi kita bicara soal kaitannya ya, hubungannya antara atribusi dengan determinasi diri. Tadi Sheila sudah sangat baik memahaminya ya, menangkap kaitannya ya. Jadi artinya ketika seseorang melakukan atribusi maka akan kelihatan lah corak ya, corak atau bentuk motivasinya itu ya sama kompetensinya ya. Oleh sebab itu kan di industri, organisasi dan perusahaan itu digunakan tuh atribusi sebagai alat untuk mengenali, memahami motivasi dan kompetensi dari karyawannya. Gitu ya. Seperti itu. Itulah kaitannya ya. Dan salah satu dari teori motivasi itu adalah determinasi diri. Gitu ya. Nah, pada saat ini, pada zaman sekarang ya, sahabat-sahabat tercinta, anak-anakku yang milenial, kalian itu perlu menggunakan determinasi diri. Saya tidak memaksa ya anak-anakku ya, ibu-ibu muda, bapak ibu sekalian. Saya tidak memaksa, tetapi itu sangat baik karena sudah terbukti justru determinasi diri itu adalah pendekatan motivasi yang stabil. Artinya tidak mudah turun, tidak mudah goyah gitu ya. Karena apa? Kita itu merasa kuat, merasa berdaya, merasa punya power untuk diri kita sendiri, ngatur diri kita. Nanti kaitannya dengan apa? Regulasi diri, ya. Kaitannya apa dengan efikasi diri, gitu ya, seperti itu. Nah, jadi motivasi ini memang awal-awalnya dimulai dari mana? Dari atribusi, ya kan? Bagaimana cara kita memandang, misalnya gini, waduh, kita memandang dunia ini kelam, gelap, nggak mungkin lah punya motivasi gitu ya. Kecuali kita memandang, oh iya memang pada kenyataannya gelap, tetapi ada titik terang. Nah, itu beda, itu ada orang punya motivasi tuh, gitu ya. Nah, seperti itu. Gimana nih kata Ari? Belum ada pembahasan, Bu, masih nyimak. Oh ya, mangga, silakan ya. Oke, sambil ngupi-ngupi ya, makan kedondong ya. Oke. Nah, lanjut ya, sahabat-sahabat tercinta. Jadi, baik kita sebagai misalnya karyawan ya, apakah itu pejabat publik, dosen, mahasiswa, ya terus apa lagi sih? Oh, bisnis sendiri, wirausaha ya, atau ibu rumah tangga, atau misalnya kerja apa namanya itu dalam bidang makanan ya, mau catering, mau usaha warung ya, determinasi diri itu penting ya, karena disitulah akan kelihatan motivasinya kuat apa enggak, gitu ya. Nah, bagaimana tahunya caranya motivasinya kuat apa enggak? Nah, kelihatan dari atribusinya, cara dia menjelaskan penyebab suatu peristiwa. Kalau semua peristiwa dilihat sebagai sesuatunya, peristiwa negatif selalu dianggap stabil, dipandang stabil, umum, ya, internal gitu ya, maka kemungkinan motivasinya tinggi apa rendah? Rendah Rendah. kan? Iya, ya, karena apa? Dia selalu menganggap dirinya gagal. Karena internal kan, stabil. Hmm. Dan terus apa lagi saya? Seluruh hidupnya gagal. Gitu ya. Padahal cuma gagalnya gara-gara jualan pecel lele, ya bangkrut sehari gitu ya. Tapi dia mengatakan, ya sudahlah tutup aja nih pecel lelenya lah ya. Gak usah diteruskan gitu ya. Nggak begitu kali gitu ya. Seperti itu. Misalnya, jualan pecel lele diketawain orang. Ya, diketawain teman-temannya. Terus menganggap bahwa memang dirinya memang layak dipermalukan. Jangan. Itu kan internal ya. Kayak gitu ya. Nah, terus umum. Bahwa orang akan mempertertawakan dia itu bukan hanya di pecel lele, tapi di setiap
apa namanya tuh episode kehidupannya. Jangan dong, gitu ya. Seperti itu ya. Anggap aja bahwa oh iya pecel lele saya mungkin diketawain gara-gara kurang enak ya, gitu aja ya. Ayo bangkit lagi, bikin tambah enak gitu. Apa rasa keju, rasa stroberi gitu ya kan bisa. Betul nggak? Betul. Coba nih ya. Kalau orang tidak memiliki determinasi diri nih ya, orang tidak akan kreatif. Iya. Yap, ada penjual bakso. Saingannya banyak. Tempat makannya bagus-bagus. Dia nggak punya nih tempat makan bagus ya. Cuman apa sih namanya itu? Apa sih kursi plastik gitu ya. Nah, yang lain pakai AC, pakai kipas angin. Wah, ada segala macam, ada musik dangdutnya, segala macam lah ya. Saingannya ya gitu ya. Coba kalau dia menganggap itu stabil, menganggap itu umum, menganggap itu bahwa karena dia bodoh, ya dia memang tidak pantas untuk berdagang, tidak memiliki kemampuan ya. Apa yang akan terjadi? Dia akan mencoba mencari jalan baru nggak? Pikir apa? Termotivasi nggak dia untuk mencari cara baru? Enggak kan? Kayak gitu ya. Dia punya keyakinan nggak bahwa dia bisa jadi apa mengambil alih situasi? Enggak. Karena dia merasa bahwa orang lain yang mengontrol dirinya, kesuksesannya situasi luar bukan dirinya yang mengontrol gitu ya. Dia nggak percaya diri. Nah, coba kalau dibalik dia percaya diri. Wah, dia bikinlah bakso, di dalamnya ada keju. Gitu kan? Nah, bakso dalamnya ada keju tuh di tengah-tengahnya. Orang biasanya onde-onde ya, ada gula merah. Ini bakso ada keju. Gitu ya? Nah, bakso di dalamnya ada sambel. Gitu ya. Bakso di dalamnya ada terasi misalnya. Ya, macam-macam lah dia bikin ini. Kan unik ya. Bener gak? Laku. Gitu kan? Terus orang berbondong-bondong nyontoh dia lagi. Nyontoh dia nih sekarang. Semuanya pada pakai keju. Semuanya pada pakai terasi di dalam. Nah, coba. Kalah lagi dia kan? Saingan kan? Nah, dia ruangannya udah pakai AC. Nah, yang sana yang sebelah udah bukan pakai AC lagi ya. Udah ada live music misalnya kayak gitu ya. Artis terkenal ya. Nah, kan dia harus apa lagi tuh? Memiliki atribusinya yang apa? Yang eksternal, tidak stabil dan spesifik lagi kan? Pikir lagi. Ya kan? Apa nih gitu ya? Oh, gue kasih deh. Sekarang baksonya pakai lobster. Karena ada bakso lobster ya. Ah, pakai ikan piranha mungkin. Ya, pakai sekarang baksonya kan bakso sapi ya. Daging sapi ya. Oh, sekarang Iya. pakai disambung dengan apa? Baksonya kambing, domba. Dulu bakso bulat, sekarang dibentuk-bentuk. Ya, ada gambar hati, bakso hati, bentuk hati. Ada bentuk misalnya badut. Ya, apalah gitu ya, kreasi ya. Kayak gitu kan. Supaya anak-anak pada kan sekarang buyer itu kan kebanyakan anak-anak. Katanya kalau sukses menjadi penjajah kuliner, itu tesnya ke anak-anak. Kalau anak-anak seneng, suka, pasti laku. Kenapa? Ya, pasti dinyeret orang tuanya kan. Mak beli, Pak beli, ya kan betul nggak? Betul. Ah, jadi kalau di dalam apa namanya itu psikologi apa tuh namanya tuh? Kok saya lupa sih ya. Perilaku konsumen, consumer behavior, kan ada user, ada buyer, ya ada user, ada usernya si anak-anak, buyernya siapa? Bapak ibunya kan? Jadi yang kita pengaruhi itu bukan buyernya, usernya. Ya, nah terutama tuh yang jadi korban apa anak-anak, ya kan? Nah, jadi kalau kue, es krim tuh disukai anak-anak itu pasti laku, pasti sukses. Kenapa? Nanti dia nyeret tuh orang tuanya kan tiap hari, mak beli, mak beli, mak beli, kan akhirnya belilah, ya kan? Terus lama-lama emaknya nyicip, kan? Emaknya nyicip, bapaknya nyicip, engkongnya nyicip juga, neneknya nyicip juga, kakaknya nyicip juga itu makanan, enak, gitu ya. Akhirnya beli apa? Porsinya ditambah, gitu kan? Nah, itu gara-gara Iya. apa? Gara-gara apa tadi? Atribusi. Atribusi yang menyebabkan adanya determinasi. Hmm. Akhirnya lama-lama karakternya jadi determinasi tuh ya.
Karakternya jadi kuat tuh dimotivasinya. Nah, seperti saya bilang, determinasi diri itu ada sejak orang lahir. Kebutuhan untuk keahlian sesuatu, relatedness, dan otonomi. Jadi jangan bilang, Bu, saya nggak punya determinasi. Ah, bohong. Punya, cuman kamu nggak pakai. Nah, gitu ya. Oke? Misalnya ada bilang, Bu, pelatihan dong, Bu, 3 minggu supaya punya determinasi diri. Saya tidak akan membuat Anda memiliki determinasi diri, tapi saya akan membantu Anda, ya, determinasi diri yang ada pada diri Anda itu Anda gunakan. Gitu ya. Anda tahu cara memahaminya dan menggunakannya. Saya kayak seperti kata Socrates, psikolog itu tuh bukan membuat orang menjadi apa ya? Jadi gini, psikolog itu bukan penyelesai masalah atau pemecah masalah orang. Bukan penyelesai atau pemecah masalah orang lain, tetapi membantu orang lain ya untuk dapat memecahkan masalahnya atau menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, jadi kita membantu dia. Kemampuan memecahkan masalah itu sudah ada pada orang masing-masing dari lahir ya. Cuman ada yang tahu, ada yang enggak. Ada yang bisa pakai, ada yang enggak. Nah, kita bantuin dia. Gitu ya, psikolog ya. Jangan pada sok tahu nih, psikolog-psikolog gitu ya. Jangan sebagai dewa. Kita tidak boleh sebagai psikolog merasa menjadi dewa penyelamat. Ya, jangan beranggapan bahwa kita ini dewa penyelamat atau misalnya yang paling hebat. Karena gini, kalau saya percaya kata Socrates ya, bahwa kita hanya membantu orang lain untuk berdaya, untuk bisa menyelesaikan masalah dan memecahkan masalahnya sendiri. Karena kemampuan itu sudah ada pada diri orang tersebut. Gitu ya. Misalnya, ya, misalnya ini dicontohin oleh si Socrates itu misalnya kepada orang melahirkan. Kemampuan si ibu melahirkan anaknya kan sudah ada pada diri ibu itu kan. Bukannya dia nggak bisa melahirkan terus kita wah Bu, kita gini-gini, ayo ibu loncat, ibu senam, geleng-geleng kepala, tarik nafas, maka ibu bisa melahirkan. Kan nggak gitu kan, betul nggak? Ya kan? Ya kan? Bidan itu, jadi psikolog tuh kayak bidan. Bidan itu kan nggak mungkin bisa, ayo Bu, ikutin kata-kata saya ya Bu, 7 hari ya, coba latihan mata dikedap-kedip gitu ya, goyang kiri kanan gitu ya, nanti ibu pasti bisa bisa melahirkan. Nggak gitu. Kemampuan melahirkan itu sudah ada pada masing-masing perempuan. Cuman si bidan membantu ya, mengarahkan ya, menunjukkan jalan misalnya. Bu, tarik nafasnya nggak begitu Bu, ngedennya jangan salah Bu. Kalau ngedennya begini nanti repot Bu, bisa terjadi masalah ini. Ngedennya harusnya begini ya Bu. Nah gitu loh ya. Kan dituntun kan. Ayo Bu tarik nafas. Ayo buang. Kan gitu kan. Nah, bukan karena si bidan dia bisa melahirkan, enggak, dia cuma membantu si bidan ya. Sama psikolog juga begitu, ya. Seseorang bisa keluar dari depresinya, seseorang bisa keluar dari stresnya, gitu ya. Itu kita membantu, bukan membuat dia bisa apa ya, membuat tiba-tiba dia bisa mengendalikan stres, enggak. Kemampuan itu sudah ada di dirinya, gitu ya. Kalau saya pakai paham itu, tapi kalau ada psikolog-psikolog lain yang tidak menggunakan paham itu, ya falsafah itu ya tidak apa-apa, silahkan aja ya. Kan masing-masing masing-masing apa namanya aliran itu ya, masing-masing aliran itu kan punya ya metode-metode sendiri ya. Itu adalah Socratic method ya. Mungkin kalau Sheila baru semester 1 tuh diajarin tuh. Ada apa Socratic method ya. Socratic method itu adalah metode Socrates. Maietics. Masih ingat Maietics? Nah ya. Maietics itu adalah seperti itu, diibaratkan psikolog itu bidan. Gitu ya, seperti itu. Oke? Nah, silakan kalau Sheila mau menambahkan mungkin dari pengalamannya gitu ya, Mangga. Mungkin saya mau tanya, Bu. Mangga silakan. Mau tanya. Tadi kan terkait determinasi diri itu ada 3 kebutuhan ya. Nah, apakah ketiga kebutuhan itu harus tiga-tiganya terpenuhi atau boleh salah satu aja? Dan kemudian kalau misalnya salah satu tidak terpenuhi itu ada dampaknya nggak sih Bu untuk manusia itu sendiri gitu? Ya, pertanyaannya sangat bagus. Jadi, 3 kebutuhan itu harus terpenuhi. Ya, dan
Dan tidak gini, kebutuhan kebutuhan itu harus seimbang ya, nggak boleh ada yang menonjol. Misalnya gini, wah kebutuhan saya untuk menguasai keahlian tertentu tuh jauh lebih tinggi daripada kebutuhan saya untuk relatedness ya sama otonomi. Ya, misalnya gini, saya mau ahli dalam apa? Masak gitu ya. Mastery kompeten dalam hal masak ya. Tapi saya nggak punya otonomi. Otonomi saya rendah banget gitu ya. Saya nggak yakin apa yang saya buat. Saya selalu menyalahkan orang lain. Saya nggak percaya diri, saya nggak punya inisiatif, saya nggak mandiri. Gimana tuh? Bisa nggak tuh jadi tuh? Gitu ya. Terus saya Hmm. cuek sama orang lain, saya nggak hormat sama sama apa tuh namanya itu? Nggak percaya, saya nggak hormat sama apa? Guru saya, guru masak saya, gitu ya. Terus saya masak nggak peduli apakah orang nanti merasa enak nggak nih masakan saya, dia nggak peduli gitu loh, nggak punya empati gitu. Kalau misalnya orang bilang nggak enak, ah itu mah bisa-bisanya dia doang gitu ya. Kan nggak ada relatedness ya, maksudnya tidak ada berusaha untuk menyenangkan orang yang masak makanannya dia gitu ya. Nggak ada rasa terima kasihnya dia kepada guru masaknya gitu ya. Kira-kira kebayang nggak tuh, bisa nggak tuh dia jadi master chef gitu? Enggak. Nggak bisa ya. Sekarang otonominya yang tinggi, ya otonominya yang tinggi, relatedness-nya tinggi, tapi nggak ada kebutuhan mastery-nya rendah. Jadi nggak kira-kira? Tidak. Nggak juga, ya. Apa yang dia tuju? Gitu ya. Hmm. Oke, dia orangnya baik, bagus, bertanggung jawab terhadap tindakannya. Tapi apa tujuannya dia? Dia mau mastery apa? Mau kompeten dalam hal apa? Kan gitu ya. Sebentar dia, ya seperti saya bilang tadi, sebentar dia main gitar, les gitar, sebentar dia les piano, sebentar dia main basket, ya. Nggak tahu mau mastery apa dia, gitu ya. Sebentar dia bikin puisi, gitu ya. Jadi penulis puisi, ya. Sebentar dia nanti ngapain, gitu ya. Sebentar nanti dia, ada orang yang gini ya, eh, waktu dia baru lulus, dia pilih arsitektur. Terus, wah semangat dia, semangat. Tapi dia nggak jelas nih mau mastery apa. Ah, pindah ke psikologi. Masuk psikologi. Rajin orangnya, mandiri ya. Mandiri ya, tekun ya, konsisten ya. Terus apa lagi? Oh, hormat sama dosennya, baik sama teman-temannya gitu ya. Tapi dia nggak jelas mau mastery apa gitu loh ya. Dia dia semuanya diambil gitu ya. Karena bagi dia orang tuh nggak harus menguasai suatu keahlian tertentu. Yang penting tahu gitu loh. Ya, jadi kan kebutuhan masternya rendah ya, kompetensinya ya. Betul nggak? Hmm. Yang penting tahu, Iya. nggak usah kompeten gitu loh ya. Kira-kira itu gimana tuh? Nih ya, saya kasih yang paling 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 sederhana ya. Seorang tukang nasi goreng keliling, nasi goreng tek-tek aja ya. Kalau dia mau punya langganan, dia harus punya determinasi diri, betul nggak? Betul. Dan atribusinya harus bagaimana tadi? Kalau negatif harus apa tadi? Eksternal. Hmm. Ya, Eksternal. kalau kalau ininya ya, kalau kalau eksternal internalnya boleh lah, mau eksternal mau internal. Tetapi yang selanjutnya harus tidak Tidak stabil stabil. dan Spesifik. spesifik. Gitu ya. Gitu ya. Ya. Nah, sekalipun dia penjual nasi goreng tek-tek gitu ya. Ada orang yang gini, "Bang, ngapain sih Abang nongkrong di sini terus jadi nasi goreng tek-tek? Udah Bang bikin restoran." Gitu kan udah banyak nabung. Bikin warung kecil, Bang. Daripada di sini, Bang. Dingin, Bang, gitu ya. Dibikin jadi warung malah nggak laku, gitu ya. Kan ada tuh yang gitu tuh malah nggak laku. Kenapa? Karena orang itu cari suasana kan. Si orang-orang pembeli ini kan nongkrong di mobil, ya kan? Nongkrong di mobil sampai makan.
Emang kalau di warung dia nongkrong di mobil, bego aja ya. Maksudnya udah di warung nongkrong lagi di mobilnya masuk aja, betul nggak gitu ya? Gitu ya. Kan orang kehilangan suasana ya, betul nggak? Gitu ya. Betul, ya. Ya. Terus kalau di warung kan harus turun dari mobil gitu ya, betul nggak? Harus turun dari mobil dong, ya kan? Hmm. Terus harus apa lagi? Privasinya kan kurang dong ya, betul nggak? Kan Hmm. rame-rame, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi banyak hal, makanya determinasi diri itu, makanya dia melihat atribusi apa melakukan atribusi itu harus apa jeli gitu ya, cermat gitu ya, supaya nanti ke determinasi dirinya tuh bagus ke motivasinya ya. Karena motivasi itu nanti membuat orang menjadi kreatif Keren. gitu kan. Kalau orang memiliki determinasi diri tinggi pasti kreatif ya. Hmm. Lebih kreatif daripada orang yang tidak determinasi, ya kan? Karena dia kalau dia mentok terhambat kan dia mikir kan. Karena orang determinasi diri tinggi itu tak ada satupun yang dapat menghalangi aku mencapai tujuan. Gitu ya. Kalau ini misalnya nggak ada, mikir dong dia. Apa nih penggantinya? Gitu ya. Kalau misalnya hal ini terjadi, aku harus lakukan apa? Gitu kan? Nah, itulah kaitannya antara atribusi dan determinasi diri. Jadi, Dan sudah dibuktikan oleh penelitian bertahun-tahun, berpuluh tahun bahwa atribusi itu ya digunakan untuk mengenali apa tadi motivasi dan kompetensi seseorang. seseorang, ya. Yang dimana kompetensi itu adalah bagian dari apa determinasi diri, dan Hmm. determinasi diri adalah salah satu pendekatan teori Pasti. motivasi. Mantap kan? Gimana sih kira-kira? Ini kalau Mantap. UAS sudah A plus nih ya. Gitu ya. Kayak gitu ya. Nah, gimana Arkurari? Jangan-jangan Arkurari kelempar keluar nih. Gimana? Gak ada suaranya nih. Gak ada. Ada. Oh, ada. Ada orang gitu. Iya. Oke, silakan sayang. Disapa lagi. Sudah banyak nih yang masuk lagi. Tadi Tadi sampai sampai siapa tadi ya? Wah, sampai di mana? Saya juga lupa. Tadi, sebentar, sebentar. Kayaknya saya inget deh. Muhammad Rizky tadi. Terakhir Muhammad Rizky. oh, Terakhir MHD Rizky. MHD Rizky. Kan ada Yovita Indah, lalu Muhammad Rizky ya. Muhammad Rizky mahasiswa saya. Terus berikutnya Arkur Ari lagi. Terus ada Rasi Marpau. Rasi Marpaung ya. Halo, terima kasih. Halo. Terus, Teman SD saya itu, Bu. oh ya, Heri makasih Mesa. ya sayangnya. Iya. Heeh. Heri Mesa. Terus juga Oh, ada terima Nathanael kasih. Cornelius. Terima Ada kasih. Ren 007. Ada Terima Hifa kasih. Fitra. Terima Kemudian ada kasih. Elvani. Ada Abraham Dara. Ada Tamara. Ada Yayasan Sosial Bu Teresa. Ibu Teresa, terima kasih Yayasan ya Bu sudah Teresa. hadir. Lalu, Ada Tabita Sela. Ada Yosepin. terima Kemudian kasih. ada Rian Indra Wijaya. Terima Ya, udah. kasih. Oke, banyak ya. Arko Terima Ari kasih nih, ya. Bu. Ada hari Lanjut, lagi. Bu. Belum ada jam 12 katanya. Maksudnya gimana tuh belum ada jam 2? Oh, belum jam 12 malam ya. Jadi kita sampai jam 12 nih. Ayo. Oh, ditantangin nih ya. Ayo, Ari mau masuk nggak nih? Ayo, tawaran terakhir nih, undangan terakhir. Ayo, Ari naik. Ini kayaknya Ari lagi ini nih sibuk kayaknya ya. Biasa lah ya, kalau banyak fans itu pasti sibuk lah ya. Sibuk balas WA ya. Ya, Ari ya, sibuk balas DM ya. Oke ya. Oke sayang. Mungkin Sheila ada contoh-contoh kali dalam kehidupan sehari-hari. Tadi udah saya tanya ya, belum ada ya. Mau tanya apa lagi sayang? Silakan. Mungkin dari yang tadi Ibu jelasin, saya dapat satu poin penting lagi bahwa memang kalau seseorang yang tahu determinasi itu kan pasti orangnya kreatif ya. Mm-mm. Dengan kayak gitu berarti dia kan menimbulkan inovasi-inovasi baru gitu kan. Kreatif berarti tanpa
sepengetahuan kita juga orang itu juga menimbulkan kepuasan sendiri ya Bu ya. Iya, betul, ada kepuasan tersendiri. Nah, kepuasan itu nanti yang membentuk apa sayang? Efikasi di diri ya, Efikasi salah satunya ya. self efficacy. Efikasi diri itu kan sebenarnya kan sama, jadi gini, efikasi diri itu kan merupakan, jadi gini, di dalam determinasi diri itu kan mengandung efikasi diri. Dan determinasi diri itu merupakan bagian dari efikasi diri gitu ya. Artinya gini, pengertian efikasi diri itu sebenarnya kan adalah seseorang meyakini ya bahwa dia dapat mengendalikan ya, mengendalikan perilaku dan peristiwa yang akan terjadi pada dirinya itu sesuai dengan apa yang dia inginkan, gitu ya. Seperti itu. Jadi itu efikasi diri. Sebenarnya self efficacy itu kan efikasi itu artinya ampuh, gitu ya. Jadi misalnya vaksin ini efikasinya tingkatnya berapa sih? Gitu kan sering gitu ya bahasanya ya. Vaksin ini efikasinya. Jadi artinya itu efikasi itu keampuhannya, kemanjurannya. Hmm. Nah, jadi sebenarnya self efficacy atau efikasi diri itu adalah kemanjuran keampuhan diri kita. Kita nih ampuh nggak nih untuk mencapai tujuan, untuk menghalau segala gangguan, gitu ya. Seperti itu ya, kita nih ampuh nggak, gitu ya. Karena efikasi itu mengandung suatu pengertian bahwa seseorang yakin, ya, yakin bahwa dia dapat mengendalikan perilakunya dan hasil dari perilakunya sesuai dengan keinginannya, gitu ya. Seperti itu. Ini saya agak bingung maksudnya Ari. Belum ada pembahasan itu maksudnya belum ada pertanyaan atau bagaimana? Iya, tadi Soalnya kan belum ada kita nawarin ya Bu. Kita nawarin dia uh, naik, katanya belum ada pembahasan gitu. Ntar oh, kalau ada maksudnya dia pembahasan belum baru ada kita mau membahas naik. sesuatu. Iya. Saya kira saya kira kita nih ngobrol sejauh ini belum ada pembahasan. Bingung juga saya ya. Udah banyak yang bahas. Oke ya. Nah, sekarang banyak orang Hmm. tanya, Bu, contohnya apa sih dalam sehari-hari yang namanya determinasi diri? Gampang ya, misalnya gini. Anda ini ya di satu kelas gitu ya. Yang contoh aja deh yang sederhana-sederhana ya. Anda itu beda sendiri. Semuanya pada ikutin tren mode ya. Terus kegiatannya juga ya banyak yang jalan-jalan, nongkrong-nongkrong. Anda beda sendiri karena Anda tujuannya jelas. Anda mau mendapat beasiswa ya untuk nanti lulus SMA dapat beasiswa. Jadi Anda itu. Jadi banyaklah gangguannya. Anda itu dibilang kuper, dibully, diapakan gitu ya. Kalau Anda memiliki determinasi diri yang tinggi, maka Anda lah yang mengontrol situasi. Kalau Anda sering diganggu, ya, Anda tidak takut melapor. Anda laporkan saja. Ngapain mesti takut? Ya, jangan takut terhadap ancaman, laporkan. Gitu ya. Kayak gitu. Terus misalnya, ada apa lagi misalnya? Oh, ada keterbatasan. Ya, saya nggak punya biaya nih untuk akses internet. Nah, Anda bisa kalau punya determinasi diri tinggi, Anda cari yang WiFi, ada WiFi-nya kan? Gitu ya. Dan Anda atur jam belajar Anda, jangan kemalaman kan ngeri juga kalau di kafe sampai malam kan? Misalnya gitu ya, atau misalnya nempel di apa namanya tuh pura-pura ke mall gitu ya, padahal kita ngerjain PR gitu ya, misalnya gitu. Misalnya Anda nongkrong di warung itu cuma beli apa? Kopi, tapi berjam-jam. Diliatin sama itunya, diliatin sama waitersnya. Cuek aja. Ya, kalau Anda punya determinasi diri tinggi, Anda tidak peduli. Artinya kan Anda nggak salah karena tidak penuh kan itunya ya, kafenya ya. Maksudnya dengan keberadaan Anda di situ berjam-jam tidak mengganggu ada pengunjung lain yang mau duduk gitu ya. Kecuali kalau memang ada yang mau duduk ya, Anda harus pindah gitu ya, seperti itu. Itu maksudnya determinasi diri. Jadi segala keterbatasan, segala eksternal yang mengganggu itu Anda yang kontrol. Anda yang atasi, bukan bukan mereka yang mengontrol Anda. Gitu ya, seperti itu. Misalnya lagi, waduh, keterbatasan apa namanya? Misalnya, tadi akses internet, gangguan, apalagi misalnya. Oh, misalnya gini, oh, misalnya ada tugas-tugas rumah di rumah dari orang tua ya, gitu ya. Ini agak menyita waktu sama tenaga juga. Anda nggak boleh menyerah, ya.
Caranya gimana? Diskusi sama Bapak Ibu, ya. Lalu buat jadwal, revisi lagi jadwal Anda, ya. Tadinya Anda ikut organisasi, jangan ikut organisasi lagi. Karena kan jelas tujuannya apa? Mau dapat beasiswa. Kalau mau dapat beasiswa, maka nilainya harus tinggi. Kan gitu. Nah, jadi Anda harus punya komitmen penuh, konsistensi, dan tekun. Ya, nah, itu determinasi diri tinggi. Jadi tak ada satupun yang dapat menghalangi kita. Gitu ya. Jadi jadi gini, Anda yang mengendalikan kesulitan, kita yang mengendalikan masalah, bukan masalah atau kesulitan yang mengendalikan diri kita. Gitu ya, ketangkap ya nak ya? Kayak gitu ya, sahabat-sahabat tercinta. Jadi kalau ada masalah, ada kasus, ada apa, gangguan, kita harus harus yang mengatasi, menyelesaikan, bukan mereka yang menyelesaikan kita. Jangan tujuan kita diselesaikan dengan masalah itu ya. Kelar hidup kita gara-gara masalah itu gitu ya. Misal jangan sampai terjadi ya. Jadi hidup kita jalan terus, tapi masalah itu yang selesai gitu ya. Jangan dibalik ya. Gitu ya, ketangkap ya Sela ya, kayak gitu ya. Ya. Jadi apapun masalahnya, apapun kendalanya, untuk orang yang memiliki determinasi diri tinggi, dia akan putar otak. Dia akan cari cara yang tentunya tidak melanggar hukum ya, tidak melanggar hukum, baik hukum positif maupun hukum agama ya. Nanti jangan sampai loh ada yang berpikir, wah menghalalkan segala cara dong Bu. Bukan. No, 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 no. Ya, tetap dalam koridor hukum agama tidak boleh dilanggar. Hukum positif tidak boleh dilanggar ya. Gitu ya nak ya. Oke, sahabat-sahabat tercinta. Silakan. Apa nih? Numpang duduk doang. Iya, nggak apa-apa. Nggak masalah. Ya, yang penting tidak mengganggu pengunjung ya. Kalau pengunjungnya lagi ramai ya kita pura-pura jalan dulu kemana gitu ya. Seperti itu ya. Loh, saya itu sering kok ke Starbucks ya, ke apa tuh, Jeko ya, banyak itu yang cuman beli kopi sama satu donat ya, tapi duduk dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore baru kelar dia di situ ngerjain tugas. Banyak. Diusir nggak diusir sama orangnya, justru kan yang punya kedai seneng ya, jadi kelihatan ramai kan, betul nggak? Jadi kelihatan ramai kan, jadi orang mengundang banyak Ya. orang datang kan. Nah, tapi kalau misalnya ternyata pengunjungnya makin banyak, kehabisan tempat duduk, ya kita inilah ya, kita Tahu tahu-tahu diri. diri juga lah ya, kita pergi dulu lah sebentar gitu kan, kayak gitu kemana. Gitu ya Sheila ya, betul nggak? Ya kan? Betul, betul ya. Dalam pengamatan saya ya, tidak pernah loh ada yang diusir loh, yang duduk lama-lama di Starbucks, di Jeko ya, itu nggak pernah ada ya, nggak pernah ada. Bahkan padahal yang dimakan cuman sepotong, yang diminum cuman secangkir gitu ya, nggak ada tuh yang di apa namanya diusir ya, seperti itu ya, kayak gitu. Apa kata Ari ini sayang? Ayo, kapan Bu duduk bersamanya? Ayo, siapa takut ya, tapi ntar dulu ya, kita harus taat sama pemerintah ya. Harus taat sama pemerintah, harus taat prokes. Ya sayang ya. Jadi kita selesaikan dulu pandemi ini, kita harus taat prokes, ya, baru kita kumpul. Ya nanti kita live-nya dari mana? Dari Starbucks, ayo. Dari Jeko, ayo, ya. Dari Burger King, ayo, ya. Tapi selesai dulu pandeminya, ya. Nggak boleh kumpul-kumpul, ya. Oke, apalagi lama-lama, ya. Apa ini? Bahas apa ini namanya? Bahas bahas mental dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau mental dalam kehidupan sehari-hari ini itu kan besar ya, Ari ya. Maunya yang mana? Luas ya Ya, cakupan. luas. Tapi nanti saya undang deh teman saya ya soal jiwa pemenangnya, nanti saya undang ya. Tapi nanti mungkin nggak bulan ini ya, karena sudah jadwal saya sudah ada tuh ya, sampai saya udah buat jadwal lagi ya untuk sampai bulan April ya. Jadi mungkin nanti ya kayak gitu. Nanti deh ya, Ari, kalau kita sudah selesai pandemi, kita bisa kumpul bareng-bareng ya, live-nya nggak terpisah seperti ini ya. Nanti kita ngebahas tentang, bukan ngebahas lah ya, berat banget sih gitu ya. Kita ngobrol ya, kita ngobrol tentang mental dalam kehidupan sehari-hari ya.
Oke? Jadi kita bisa sambil ngupi-ngupi gitu ya, ngedonat-donat gitu ya, seperti itu. Oke? Sheila nih kayaknya kita waktunya apa masih ada atau gimana? Udah lewat sebenarnya, Bu. Udah lewat ya, seru banget sih soalnya ya. Iya. Padahal Tapi masih bagaimana? penasaran. Bagaimana ya, Sheila sudah ketangkep ya kaitannya antara atribusi dan determinasi diri ya. Saya Ya. saya harap sahabat-sahabat tercinta ya, baik yang anak-anakku yang milenial, setengah milenial ya, setengah kolonial ya, teman-teman yang kolonial seumuran sama saya ya, mama-mama muda, senior-senior saya ya. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa berguna ya bagi diri kita, terutama juga untuk diri saya, untuk apa ya, menikmati hidup ini ya, menikmati hidup ini, bersyukur dan berguna bagi banyak orang gitu ya, serta juga menolong orang lain ya, saling mengasihi dan saling tolong menolong. Oke, Sela sayang, kita tutup yuk, silakan ditutup sayang. Iya. Untuk yang udah join dari tadi, makasih banget ya udah Ya, nonton terima kita. kasih. Terima kasih, mungkin banyak yang udah masuk tapi belum disebutin satu-satu Iya. karena banyak banget. Jadi terima kasih untuk semuanya dan untuk materi hari ini sangat bagus sekali dibawakan oleh pembicara kita ya, oleh Ibu Rianti. Wah, keren sekali nih. Kita jadi banyak dapat masukan, belajar banget nih kita Tuhan, tentang alhamdulillah. atribusi, determinasi diri gitu ya. Jadi bisa berguna juga buat kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, untuk itu sebagai penutup, karena udah malam juga nih, nanti jangan bablas nih kita. Jangan. Nah, karena juga sekarang COVID juga udah meningkat, jadi jangan lupa untuk selalu jaga kesehatannya, selalu ikuti protokol kesehatan yang ada dengan 5M. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, kemudian yang kedua, menggunakan masker, yang ketiga, menjaga jarak, yang keempat, mengurangi mobilitas, dan yang kelima, menjauhi kerumunan. Iya, siap. Terima kasih sayang. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak ya untuk Sheila yang keren banget ya. Mantap deh ya dalam menjadi host, memberikan pencerahan, sharing juga ya. Terima kasih ya sayang ya. Dan juga untuk Sama-sama, Bu. sahabat-sahabat tercinta yang telah hadir ya, terutama Ari ya. Semangat terus ya Ari. Dan saya mendoakan semoga Sheila dan sahabat-sahabat tercinta selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sukses dan sejahtera ya, dan menjadi role model bagi orang-orang tercinta dan orang-orang di sekitar Sheila dan sahabat-sahabat tercinta. Amin, 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 amin. Apa ini? Jaga hati juga ya Bu, supaya nggak ambiar. Nanti kalau kita udah kumpul ya, apa namanya itu, tatap muka ya, kita nyanyi ambiar ya, sama-sama ya, lagunya Mas Didi Kempot ya. Oke, dan juga kita mendoakan ya, Sela dan sahabat-sahabat tercinta, yuk kita doakan bersama agar negara kita selalu dalam keadaan rukun, bangsa kita juga rukun, damai, dan selalu saling mengasihi, mencintai, dan saling menolong satu sama lain, dan selalu menanamkan di dalam hati kita bahwa kita semua bersaudara. Ya, seperti itu. Amin, amin, amin. Sehingga Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa selalu melimpahkan berkat, barokah, berkah, rahmat, dan kurnianya kepada kita, ya, bangsa Indonesia yang selalu rukun, damai, dan saling mencintai. Amin, amin, amin. Terima kasih Sheila sekali lagi. Terima kasih sahabat-sahabat tercinta. Sampai kita ketemu lagi minggu depan. Selamat malam. Selamat Bye. malam.